Data logger itu biasanya besar dan kalau dibawa kemana-mana itu berat. Ini adalah data logger yang portable. Jadi karena dia portable, dia bisa dibawa ke mana-mana, handy. Dia mempunyai 10 channel. Data logger ini adalah sebuah alat, ya, tools untuk supaya kita bisa monitor, supaya bisa saya tampilkan di depan. Karena data loggernya di situ juga ada tampilannya, tapi kecil. Nah, dengan komputer saya bisa monitor apakah percobaan hari ini yang kalian lakukan mau saya rekam di dalam itu. Terus saya buat. Ini kemarin sudah ya, yang bagian kiri ini kemarin sudah ya. Ini sudah kan kemarin ya. Kita lanjutkan ke roset. Roset itu tidak murah karena satu strain gauge saja kan kalian tahu harganya mahal. Nah, yang tiga strain gauge dijadikan satu ini ya tinggal dikalikan 3, dan lebih sedikit mahal daripada dikalikan 3 itu karena dia instalasinya tidak mudah karena dibuat memang bentuknya tertentu, bentuknya bersudut tertentu. Nah, lihat di sini, ini roset itu dia terdiri bisa jadi 2 strain gauge saja, dengan satu strain gauge itu ke arah mana, satu strain gauge ke arah mana, terserah kalian mau meletakkannya. Bisa jadi di dalam pengukuran kalian meletakkannya begitu jika ini sudutnya adalah theta. Jadi ini adalah epsilon 1, ini epsilon 2. Tapi kalau yang di situ gambarnya ini epsilon A gitu ya. Kebetulan searah dengan sumbu X, masangnya kebetulan begini. Terus epsilon B, strain yang diletakkan di arah 45 derajat terhadap A, itu warnanya biru itu. Terus 45 derajat lagi terhadap B, kita ketemu sumbu tegak, di situ adalah epsilon C. Dan semuanya dipasang dan diukur bersamaan di channel 012 misalnya begitu ya. Nah, channelnya nggak satu, channelnya 012 biar masuknya sendiri-sendiri ya. Nah, roset ini saya memberikan contoh pengukuran di, jelas nggak itu? Saya perbesar, jelas nggak? Ya, epsilon A di sini dalam garis OA, epsilon B dalam garis OB, OA dan OB sudutnya 45, dan epsilon C dalam garis OC, OB dan OC 45. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mencari ini? Epsilon X1, epsilon Y1, gamma X1, gamma Y1 berdasarkan pengukuran di laboratorium. Ya, kita lihat di sini. Dari gambar itu tadi ya, kita mendapatkan kebetulan ini dipasang begitu, ini dipasang begitu, dan 45 derajat ini dipasang gitu. Ini C ya, begitu ya. Nah, otomatis epsilon X yang kita ingin cari itu berarti adalah epsilon A, otomatis karena arahnya di arah X. Oke. Nah, otomatis juga epsilon C yang kita pasang itu adalah epsilon Y, otomatis ya. Nah, sedangkan epsilon X1 itu adalah ini. Karena ini sudut tetanya sama dengan 45 derajat, gitu. Ya. Ini adalah epsilon X1 dengan sudut 45 derajat. Sama seperti kita
membuat sumbu gitu ya. Nah, sementara dari persamaan epsilon X1 adalah fungsi dari epsilon X, epsilon Y, gamma X1, Y1, dan fungsi dari theta. Sinus 2 theta, kosinus 2 theta, ya kan? Tetanya berapa di situ? 45. 2 theta 90. Epsilon X, EA. Epsilon Y, EC. Epsilon X1, malah diketahui. Justru yang tidak diketahui adalah gamma. Gamma X1, Y1. Karena memang betul ya, regangan geser itu sulit untuk diukur langsung. Gimana kita mengukur ya di sudutnya ya? Duh, gimana ya? Nah, nggak bisa. Kita bisa mengukur hanya dengan bantuan Rorschach. Kan gamma itu sebetulnya fungsi dari tegangan geser dibagi dengan modulus geser. G, modulus geser, ya kan? Fungsi dari modulus geser. Nah, modulus geser bisa diketahui, bisa dari modulus yang, asalkan kita tahu Poissonnya, Poisson rasio, ya kan? Nah, tapi gaya gesernya berapa? Nggak diketahui gitu kan? Sama aja, berarti regangan geser X1, Y1 tidak pernah bisa kita ukur. Nah, bisa kita dapatkan hanya dari ini, perhitungan setelah pengujian itu. Gitu. Ya. Oke. Saya tegaskan lagi ya. Nah, gamma X1, gamma X dan Y ini, gamma X dan Y ini selalu merupakan hasil perhitungan. Karena ini diberi given dari Rorschach. Ya, jadi satu ke arah tekan, satu ke arah tarik, satu bagaimana. Jadi strain di arah X1 dapat, ini dapat, semua dapat, theta juga dapat, ini akhirnya didapatkan. Jadi dihitung. Oke. Kita lihat di sini contoh ya. Contoh misalnya dari hasil pengujian di lab didapatkan ini. Perhatikan baik-baik ya. Didapatkan ini, maka saya langsung menemukan epsilon X1 adalah besarnya sekian microstrain. Ya, ini minus berarti ke sana tertekan. Ke sini pull, tarik. Terus yang biru mengatakan itu ikut tertarik. Ya, yang biru mengatakan itu ikut tertarik. Terus kita ingin mengetahui analisa yang lain, tentu saja yang kita ketahui dulu adalah berapa sih gesernya. Nah, jikalau di arah X itu ada regangan negatif, berarti ada tegangan negatif. Di arah Y ada regangan positif, berarti tegangannya positif. Nah, sekarang kita lihat nih. Sebetulnya berapa sudut yang menyebabkan regangan utama? Nanti kita akan mendapatkan tegangan-tegangannya juga ya. Oke. Sudut yang menyebabkan regangan utama bukan sudut 45. Sudut 45 itu adalah sudut untuk mencari epsilon X1. Nah, sekarang sudutnya berapa? Kita memasukkan rumus yang sudah kita dapatkan di pertemuan sebelumnya. Kita mendapatkan rumus ini, saya besarkan lagi ya. Oke ya. Nah, sudutnya adalah minus 36,87. Coba sekarang dibayangkan lingkaran Moore-nya kira-kira gimana? Kalau datanya ini ya, X, Y, terus gamma. X-nya nih minus, Y-nya plus, gamanya plus, gamma per 2 ke bawah. Terus kira-kira terus theta n-nya negatif ya, karena ya bukan seperti huruf C. Oke ya, berarti ini kira-kira perhitungannya mungkin betul, tetapi angkanya tinggal dicek aja kalkulatornya, masukin inputnya benar apa enggak gitu kan. Tapi ini sudah betul berarti. Oke. Terus kemudian saya masukkan hukum Hooke ya, karena
dari sini saya mau tahu tuh tegangannya berapa. Nah, karena kan biasanya material itu pada saat kita beli atau pada saat kita pesan diberitahu atau ditentukan, betonnya itu nggak bisa tinggi-tinggi amat, kita buat itu berdasarkan kuat tekan sekian. Nah sekarang beton kita nih kuat apa enggak? Kalau enggak nanti ngecornya kita tambahin nih semennya biar kekuatannya lebih tinggi, atau kita tunggu umurnya, atau kita apakan. Kalau misalnya kurang juga dimensinya aja lah dibesarin, ya kan, supaya inersianya jadi ikut besar, ya kan. Kalau penampangnya besar kan P per A-nya jadi kecil tegangannya. Kalau tegangannya kecil mungkin oke lah, biar aja regangannya bacaannya segitu enggak apa-apa, tapi nanti di lapangan kita pasang A-nya yang besar misalnya begitu. Oke, saya lanjutkan. Hukum Hooke mengatakan bahwa ini betul ya, bahwa kalau kita mau mencari regangan di arah X, tentu saja itu akan ditentukan oleh sigma atau tegangan di arah X dibagi dengan modulusnya, tetapi ini ada tahanan dikurangi dengan itu. Nah, X-nya narik, tapi ininya mau nahan-nahan ya gitu. Jadi ini narik gitu, tapi ininya terus tertahan karena ini. Nah, sifatnya negatif. Begitu juga dengan epsilon Y, ini juga betul seperti ini persamaannya. Perhatikan epsilon X, epsilon Y kita dapatkan dari pengujian. Tadi sudah terukur, kita dapatkan dari pengujian. Terus ini kita dapatkan dari laboratorium lah. Terus kemudian ini juga kita dapatkan dari persamaan. Tapi di sini kita dapatkan dari pengujian tadi, kita hitung gamma XY, dapatkan tadi gamma XY-nya. Nah, ini asalkan modulusnya diketahui dan Poisson rasionya diketahui, maka gamma geser diketahui, sehingga otomatis ini bisa langsung ya, regangan geser langsung kita dapatkan tegangan gesernya ya. Oke, tinggal ini ada dua yang nggak kita ketahui di sini. Kalau ini diketahui given, maka ini tidak diketahui, ini tidak diketahui. Dua ini tidak diketahui, tapi dua ini diketahui. Kira-kira dapat nggak ini persamaannya? Dapat dengan menggunakan substitusi. Atau saya kembalikan ini salah satunya saya masukkan ke situ, atau ini salah satunya saya masukkan ke situ, saya dapatkan persamaan ini. Saya hanya menulis ulang sehingga jika ini diketahui, semuanya diketahui, sigma X dapat, atau dengan substitusi tadi. Oke. Jika diketahui nu atau Poisson rasio di sini 0,2 dan modulus Young-nya adalah 20 giga, bukan megapascal ya. Megapascal dikali 1000 lagi, kita dapatkan giga. Maka tentukan tegangan yang terjadi. Oke, seperti itu. Kira-kira bisa nggak kalian ngerjakan ini? Ini roset yang seperti ini. Oh, roset itu bentuknya banyak, jangan khawatir. Banyak sekali roset ya. Harganya juga bervariasi ya. Ini coba dengan cara yang seperti di atas, kalian tentukan nih tegangan yang terjadi. Nah, saya beritahu untuk mengukur itu tegangan-regangan ya. Jadi ya, ini misalnya silinder P di sini karena tertekan, maka otomatis ada tahanan P juga ya. Kalau ditekan maka ada tahanan P, maka kalau di sini P, di sini juga P. Oke. Saya mendapatkan, kalau di sini A, saya mendapatkan tegangannya adalah P dibagi A, begitu. Kalau ini arah X, ini arah Y, maka itu. Nah, kemudian apabila saya memasang di sini strain gauge, saya memasang di situ strain gauge, atau strain gauge ini bisa digantikan dengan ini, saya pasang ring, saya pasang sesuatu yang ketat di sini, sabuk. Ini saya sabuki juga ketat sekali. Terus di ujung sini ini ketat ya, jadi nggak bisa naik, nggak bisa turun. Sesuatu yang ketat terpasang di sini. Terus kemudian ini saya pasang alat untuk mengukur. Ini tadi panjang mula-mulanya adalah L0, alat ini. Kemudian dia di sini ada pernya.
ya. Ada springnya di situ, terus kemudian kita bisa mengukur LT. Jika itu ditekan, dia bisa memendek ini. Ini bisa memendek. Sehingga kita mendapatkan delta kan? Kita mendapatkan delta. Nah, dengan delta ini kita bisa mengukur regangan sama dengan delta dibagi L0. Ini harusnya nggak jauh-jauh beda dari masang strain gauge di situ, ya, harusnya. Oke, nah sekarang ini P ini saya tambahkan terus, maka sigma X ini bertambah terus, menyebabkan epsilon juga bertambah terus. Kalau ini tekan menjadi semakin negatif, semakin negatif, ya. Akibatnya saya mempunyai P-nya nambah, ya. Udah hancur betonnya. Ya. Nah, hubungan antara ini bisa dipakai untuk mengukur modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu kita ambil daerah di mana, ya, daerah di mana regangannya ini dan tegangannya ini masih elastik. Ini udah nggak mungkin elastik di sini. Mungkin udah banyak crack, ya, udah mulai, ya kan, gitu, ya, udah mulai banyak crack sehingga dia udah nggak elastik. Nah, berarti yang elastik itu yang di bawah-bawah, ya. Nah, seberapa rendah dia. Nah, di dalam percobaan, jika kita mengetahui dia peaknya ini di sini di mana, kalau itu adalah sigma maksimum, jika ini adalah beton, jika ini adalah sigma maksimum, dengan negatif sekali, ini juga negatif kan, ya, tapi saya gambarkan dalam positif, ya. Nah, jika ini adalah maksimum, maka kira-kira 40% daripada sigma maksimum itu adalah batas di mana dia masih elastik menurut standar. Sehingga ini, jikalau kita tahu ini adalah P-nya yang menyebabkan, P ini yang menyebabkan dia sudah paling maksimum, maka berarti di sini 40% P. Ya, jadi ini diuji, ada benda uji di sini mirip saudara kembarnya. Saudara kembarnya dari benda uji ini kita hancurkan saja supaya kita tahu, ngerti? Kita hancurkan saja supaya kita tahu ininya, sehingga pada waktu kita mau menguji modulus yang P-nya 40%, kira-kira 40%-nya P max saja, jangan berlebihan. Atau kira-kira 45 lah sudah, 50 udah berhenti, nggak perlu diterus-teruskan lagi. Nah, terus pengukuran ini 40% ini akan menyebabkan, kan karena dia berkorelasi, ya, kalau ini 40% bacaannya di sini juga di mana gitu kan. Nah, ini adalah epsilon pada sigma sama dengan 40% sigma max. Diingat-ingat, ya. Ini nanti kalau pas di semester lanjut ditanya harus bisa ini, ya, harus bisa jawab, ya. Nah, ini seperti ini. Terus kemudian batas paling bawah apakah 0? 0 tuh kadang-kadang alatnya masih gini. Nah, betonnya masih nggak mau ditekan, masih harus dirata-ratakan, masih ada geser-geseran, ya. Sehingga nggak titik 0 yang kita ambil di sini. Kita ambil di sini jarak sekitar 50 kali 10 pangkat minus 6 atau 50 mikron di sini. Ya, jadi pada saat pengukuran itu 50, ininya berapa? Ininya berapa? Berarti ini adalah sigma pada saat
regangannya sama dengan 50 mikron. 50 mikron itu kecil sekali, kamu lihat tadi kamu seret gitu aja udah 800, udah 500 gitu kan. Nah, 50 mikron itu kecil sekali. Dan di sini kita punya sigma 1 kan? Kita punya sigma 2 kan? Ini epsilon 1, ini epsilon 2 kan? Nah, sehingga di sini saya punya delta epsilon, di sini saya punya delta sigma. Saya punya delta sigma. Nah, jadi menghubungkan ini, modulus yang itu dari percobaan selalu didapatkan dari begini. Nah, jika tidak diberikan sebagai given, maka modulus yang di situ. Terus Poissonnya gampang. Ini dial yang sama. Ini ada semacam, nanti di sini ada semacam apa namanya ring ya, dipasang di sini, dipasang di sini. Ini dialnya juga bisa dipasang di sini, atau di sini dipasang epsilon yang kedua. Ini epsilon yang ke satu, sehingga kita lihat di situ Poissonnya adalah epsilon 2 dibagi epsilon 1. Itu adalah Poissonnya. Jadi perubahannya begini dibandingkan dengan sesungguhnya dia dibebani berapa, dan tinggal dimasukkan, kita mendapatkan G sama dengan fungsi dari epsilon dan ya, fungsi dari epsilon dan nu dan Poisson rasio. Jadi satu kali pengukuran ini kita bisa mendapatkan modulus, elastisitas, dan Poisson rasio. Jadi otomatis modulus gesernya bisa didapatkan. Semua sifatnya geser itu sulit untuk diukur kecuali seperti ini caranya. Nggak langsung bisa diukur kan, modulus geser juga nggak langsung bisa diukur. Oke, nah soal yang ini tadi silahkan dicatat A, B, C dan dijadikan PR, satu bidang semua. Jadi dipasang gini, satu bidang ya. Jadi bukan berbeda begitu, tapi satu bidang ini, nah begini, terus satu lagi, satu bidang. Jadi 135, satunya tegak lurus. Hasil pemasangannya seperti itu menyebabkan regangan seperti ini. Dengan Poisson rasio 0,3, modulusnya dibuat sama dengan modulus baja 200. Minus plus. Perhatikan 135 90 ya, bukan 120 karena ada roset yang begitu. 360 dia bagi menjadi 3. Jadi 120-an. Ada yang seperti itu rosetnya. Kan satu bidang itu putarnya 360. Nah, ada roset yang arahnya 120-an. Pas. Seperti inisial saya. Tuh, kayak gitu masangnya. Y. Nah, kalau yang ini 35 90. Perhatikan sudutnya ya. 200 gigapascal modulus elastisitasnya. Jelas ya? Kalian diminta untuk mengerjakan seperti ini dan mencari tegangan utamanya. Tegangan utama. Kan nanti kan dapat ini. Ini kalian temukan kan? Terus ini ketemukan ininya jadi dapat kan? Jadi bisa cari tegangan utama kan? Sudut-sudutnya kan diketahui kan? Sudutnya tadi dapat kan? Sudutnya ketemu kan? Sudut regangan dengan tegangan kan sama. Regangan dengan tegangan itu kan merupakan akibat dari adanya tegangan. Jadi ya di situ dia bekerja ya, di sudut itu. Sudutnya ketemu kan? Coba ini dikerjakan. Terus kemudian jikalau baja itu
Jikalau baja itu dia leleh, rusak nanti bajanya, rusak pada 240 megapascal, apakah tegangan utama yang terjadi itu lebih dari sama dengan 240 megapascal? Jika ternyata dia lebih, di situ kesimpulan baja sudah leleh. Jika ternyata dia kurang dari 240, tulis kesimpulan di PR-mu, baja belum leleh. Oke. Soal yang kedua. Dengan angka yang sama seperti itu, dan kalian tentukan sudut ini adalah sudut NRP. Sudut yang 90 derajat itu, carilah sudut NRP kalian. Dua digit NRP. 90 ya 90. Ya udah, PR-nya sama, soal 1 sama soal nomor 2. Ini angkanya ditambah 1 aja di depan. Tambah 30 ya. 3 ya. Angka kalian di depan 3 ya. 3 supaya sudutnya itu 2 digit. Jadi kalau kalian kebetulan 2 digit, gak 0, ya gak apa-apa pakai itu. Tapi kalau ternyata kalian 2 digit terakhir itu adalah 03, 04, 07, kalian ambil angka 3 di depan. Kode sipil kalian di depan itu kan 3. Nah, ini ya, perhatikan. Yang menarik di sini adalah ini kan epsilon X1. Epsilon Y-nya dapat? Enggak. Anon, enggak tahu. Terus ini adalah epsilon X1 juga, tapi sudutnya ini plus ini atau minus 135. Epsilon X-nya enggak tahu. Jadi ada 2 ini 1, 2, 1, 2, ada 3 tidak diketahui, 3 diketahui, tetapi epsilon Y dan gamma XY tidak diketahui. Ya, gitu kan? Paham? Jadi pada waktu pengukuran kita mendapatkan strain X ya, epsilon X dan epsilon X1 jika itu 135 dan epsilon X1 jika itu minus 135. Angka ini dan angka ini berbeda. Sehingga epsilon Y kita nggak tahu, gamma XY kita nggak tahu. Dari 3 ini kita cari tahu, paham? Dan cari apakah tegangannya sudah melebihi dari tegangan lelehnya. Apakah baja kamu ini udah rusak apa belum? Oke, hari ini kita mulai belajar tentang tegangan yang diakibatkan oleh momen lentur. Untuk sementara ini karena tidak ada mahasiswanya, kita belajar online, maka langsung saya berkomunikasi dengan kamera. Dan ini adalah kelengkungan yang dibentuk oleh balok akhir setelah menerima pembebanan, maka bisa saya nyatakan baik OA maupun OC atau OD atau OB itu adalah R. Maka R adalah jari-jari kelengkungan atau disebut dengan jari-jari kurvatur.